Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 5066. Ratu tua berkata dengan serius, ini adalah kesempatan bagus. Tidak peduli apakah dia punya istri. Atau apakah dia ingin bersamamu atau tidak, cari dulu cara untuk mengandung anaknya. Dan kemudian beritahu dunia luar bahwa kamu sakit dan perlu berkultivasi untuk jangka waktu tertentu. Setelah anak itu, kamu akan kembali ke mata publik lagi. Dan kemudian beritahu semua orang bahwa Anda memiliki penyakit serius dan baru saja pulih. Adapun anakmu, kita bisa diam-diam menahannya di istana sampai dia perlu pergi ke sekolah. Beri dia identitas palsu, atur dia untuk belajar di luar negeri. Dan ketika Anda sudah tua dan membutuhkan ahli waris, letakkan dia di depan umum. Dan terus terang katakan bahwa anak ini adalah yang kamu besarkan selama periode kultivasi. Beri anak itu identitas hukum dan publik, dan kemudian tetapkan dia sebagai pewaris tahta. Nenek. Helena berkata dengan malu-malu, apa yang kamu bicarakan? Ratu tua melangkah maju, meraih tangan Helena, dan berkata dengan serius. Helena, ini tentang kelanjutan keluarga kerajaan dan keluarga Iliad. Dalam hal ini, jangan hanya berpikir untuk malu, kamu harus hamil dulu. Setelah berbicara, dia berkata dengan sangat serius, lihat, meskipun Charlie sudah menikah. Dia tidak punya anak. Jika Anda bisa mengandung anaknya, ini juga akan menjadi dorongan besar untuk hubungan antara kalian berdua. Tidak hanya akan ada kelanjutan dari garis keturunan, tapi juga kristalisasi umum dengan Charlie. Dengan cara ini, hubungan antara kalian berdua pasti akan lebih ditingkatkan. Mata Helena berkilat-kilat, tapi dia masih malu. Berkali-kali berkata, Nenek, kau gila, aku masih muda. Jauh dari tahap di mana aku harus menikah atau punya anak. Ratu tua itu mengepal erat. Dengan tangannya, dia berkata dengan sungguh-sungguh. Helena, semakin cepat kamu merencanakan masalah ini, semakin baik. Helena dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, Nenek, aku akan membicarakan ini nanti. Ratu tua ingin mengatakan sesuatu, tetapi kepala pelayan berlari pada saat ini dan berkata, Yang mulia, Konfu ada di sini. Helena mendengar ini dan berkata dengan gembira, saya akan pergi dan melihat. Pertama kali dia berlari sendiri untuk menyambut kedatangan Charlie. Meskipun musim panas, malam di kota Oslo masih sedikit sejuk. Tapi Helena mengenakan gaun pengadilan barat sebahu. Seindah tulip yang sempurna dan mulia. Melihat Charlie keluar dari mobil, temperamen ratu yang secara bertahap dikembangkan Helena baru-baru ini menghilang. Digantikan oleh seorang gadis yang baru mulai mencintai, bersemangat dan gelisah ketika melihat kekasihnya. Dia membawa roknya dan berlari ke arah Charlie. Pengurus rumah tangga kerajaan secara tidak sadar ingin mengikuti tetapi mendapati bahwa dia tidak dapat mengejarnya sama sekali. Kaki ratu tua tidak begitu rapi. Dia berjalan keluar dengan santai, 44. Sambil melihat sosok Helena berlari menjauh. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menghela nafas pelan. Helena terbang ke Charlie, matanya yang dalam penuh dengan kegembiraan, dan berkata dengan penuh semangat, Tuan. Wait, lama tidak bertemu. Charlie tersenyum dan berkata dengan sopan, lama tidak bertemu. Ratu tua juga berjalan ke depan saat ini, dan berkata kepada Charlie dengan sangat hormat, Halo, Tuan Wade. Charlie menatap Ratu tua, mengangguk ringan, dan bertanya sambil tersenyum. MS Iliad, Anda masih dalam kesehatan yang baik baru-baru ini. Baik. Melihat bahwa Charlie sangat peduli pada dirinya sendiri, Ratu tua itu berkata tersanjung. Berkat pil permajaan yang Anda berikan kepada saya dalam kesehatan yang sangat baik sekarang. Charlie tersenyum, itu bagus. Helena di samping dengan cepat berkata, Tuan. Wade, helikopternya sudah siap. Bukankah kamu mengatakan di telepon bahwa kamu ingin terbang langsung ke Bergen? Haruskah kita pergi sekarang? Oke. Charlie mengangguk tanpa ragu, lalu berkata kepada Helena. Nantinya Joseph Wan dari Cataclysmic Front akan membawa sekelompok tentara ke kota Oslo. Tolong bantu saya menyiapkan helikopter berat tambahan. Jika perlu, ketika saatnya tiba. Juga, kirim mereka ke Bergen. Tidak masalah. Helena setuju tanpa ragu-ragu, dan berkata. TN Wade, waktunya mendesak, atau kita harus pergi dulu. Dan biarkan pengurus rumah membantu mengimplementasikan masalah ini. Charlie mengangguk. Dia menoleh,
menatap ratu tua di sampingnya, dan berkata dengan serius. MS, Iliad, aku akan kembali menemuimu saat aku menyelesaikan pekerjaanku. Ratu tua berkata dengan cepat, Oke, Tuan Wade, saya akan menunggu Anda. Segera, Charlie membawa Orvel, Isaac, dan Helena ke helikopter besar. Pilot dengan terampil mengoperasikan helikopter untuk lepas landas, dan kemudian terbang menuju Bergen. Di helikopter, Charlie melihat pemandangan malam kota Oslo di luar jendela. Dan bertanya kepada Helena di sampingnya, ngomong-ngomong, Helena, kamu mengatakan bahwa kamu memiliki acara amal di Bergen besok. Jam berapa sekarang, dan apakah Anda membutuhkan saya untuk mendukung Anda? Helena berkata dengan malu, ini. Sejujurnya, Tuan Wade, sebenarnya, aku tidak punya kegiatan amal di Bergen, makanya aku bilang begitu. Aku terutama ingin menemanimu mengunjungi Bergen, bagaimanapun juga aku adalah ratu. Jika Anda memiliki sesuatu yang dapat saya bantu, saya juga dapat membantu Anda menanganinya tepat waktu. Charlie sedikit terkejut, Helena melihat ini, dan dengan cepat menjelaskan. Aku tidak bermaksud membohongimu, aku awalnya ingin benar-benar mengatur acara amal, tapi aku khawatir kamu akan membutuhkanku besok. Tempat untuk membantu, jika saya benar-benar melakukan kegiatan amal. Aku mungkin tidak bisa menjawab kebutuhanmu kapan saja, jadi tolong jangan marah. Charlie kembali sadar, tersenyum, dan, aku tidak marah, aku hanya tidak menyangka. Terima kasih, Helena. Bab 5067. Akhirnya, setelah hampir 2 jam penerbangan, helikopter perlahan mendarat di istana keluarga kerajaan di Bergen. Istana keluarga kerajaan terletak di pinggiran kota dan menempati area yang luas. Namun, karena penurunan keluarga kerajaan dalam beberapa tahun terakhir, dan Kongres telah memotong anggaran keluarga kerajaan, istana juga tampaknya sedikit gagal karena kurangnya perbaikan. Situasi keuangan keluarga kerajaan sendiri tidak optimis. Meskipun asetnya memiliki lebih dari 1 miliar euro, sebagian besar adalah diskon untuk real estate. Dan real estate ini, keluarga kerajaan tidak bisa dijual seumur hidup. Misalnya, mereka berada di ibu kota Oslo. Istana dan istana di Bergen itu berharga, tapi begitu mereka menjual harta leluhur mereka, mereka pasti akan ditolak oleh orang-orang. Seolah-olah keluarga kerajaan Inggris menoleh dan menjual istana Buckingham mereka, yang pasti akan menyebabkan kegemparan. Setelah helikopter mendarat, Charlie bisa merasakan kekurangan di sini. Hanya ada beberapa staf yang bertugas di istana besar dan di alun-alun di tengah istana. Lantai beraspal batu memiliki banyak bagian yang rusak yang belum diperbaiki. Yang lebih keterlaluan adalah bahkan lampu jalan yang menerangi daerah sekitarnya. Tidak lebih dari 3. Satu bagian tidak cerah. Helena tidak menyangka bahwa istana ini sekarang begitu bobrok. Sejak dia kehilangan dukungannya di keluarga kerajaan, dia belum pernah ke istana ini selama bertahun-tahun. Melihat adegan bobrok seperti itu, dia sedikit malu untuk sementara waktu. Jadi dia hanya bisa berkata pada Charlie dengan sedikit malu, "Maaf, Tuan Wade. Sudah lama di sini. Itu rusak dan kondisi pemeliharaannya tidak terlalu baik, tolong jangan keberatan." Setelah Helena baru saja menyelesaikan upacara penobatannya, kepala pelayan menyebutkan situasi istana ini padanya. Berharap keluarga akan mengalokasikan 10 juta euro ke istana ini untuk melakukan perbaikan. Namun Helena menolak lamaran pihak lain demi mengurangi pengeluaran keluarga kerajaan. Saat itu, dia bahkan berharap bisa mengeluarkan dana dan melakukan lebih banyak kegiatan dan publisitas untuk meningkatkan pengaruh keluarga kerajaan. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari istana ini akan bertemu dengan Charlie. Jika dia tahu akan ada hari ini, bahkan jika dia membagi 1 sen menjadi 2. Dia harus memeras beberapa anggaran untuk memperbaiki istana, setidaknya tidak membuatnya terlihat begitu buruk. Charlie juga melihat bahwa Helena sedikit malu, jadi dia tersenyum dan berkata, "Saya pikir tempat ini sangat bagus, memiliki karakteristik lokal Nordik. Dan itu terlihat seperti bangunan bersejarah yang nyata, tidak seperti tempat-tempat wisata itu. Yang semuanya modern meskipun bangunan antiknya luar biasa, mereka merasa sedikit tidak mencolok." Helena mengangguk ringan dan memperkenalkan, tempat ini memiliki sejarah lebih dari 300 tahun. Meskipun telah mengalami banyak perbaikan, kerangka keseluruhan dan sebagian besar struktur tidak berubah, dan perbaikan skala besar terakhir seharusnya dimulai pada tahun 1980.
Setelah berbicara, dia berkata dengan sedikit emosi. Tapi saya belum pernah ke sini selama bertahun-tahun. Saya belum pernah ke sini sejak ayah saya meninggal. Charlie mengangguk, melihat bahwa masih ada 2 atau 3 jam sebelum pihak lain mendarat. Dia tersenyum dan berkata padanya, "Ini masih pagi, kenapa kamu tidak mengajakku berkeliling?" "Baik." Helena setuju tanpa ragu-ragu dan tersenyum. "Meskipun saya belum pernah ke sini selama bertahun-tahun, saya masih memiliki ingatan yang sangat dalam tentang tempat ini." Sama seperti Charlie menemani Helena, dia mengunjungi tempat ini. Pada saat Boeing 777 dari Yuantai International Express sedang melintasi langit di atas Finlandia. Dan itu hampir 1,300 km jauhnya dari Bergen. Joseph dan 20 tentara yang telah dipilihnya dengan cermat telah mendarat di Oslo saat ini. Dan hal pertama yang dia lakukan setelah mendarat adalah mengirimkan lintasan pesawat Yuantai Express ke Charlie. Charlie juga tetap tenang sampai pihak lain hanya memiliki 1 jam penerbangan tersisa. Dan untuk sementara mengucapkan selamat tinggal pada Helena, berpakaian hitam, dan pergi ke bandara Bergen sendirian. Menurut analisis Duncan, terakhir kali mereka pergi ke New York untuk menjalankan misi organisasi misterius ini. Mereka pertama kali diangkut ke Meksiko oleh Yuantai International Express dalam bentuk kargo. Dan kemudian diselundupkan ke Amerika Serikat dari Meksiko melalui darat. Karena itu, Charlie dan Duncan sama-sama merasa bahwa tujuan sebenarnya pihak lain kali ini bukanlah Bergen. Dan kemungkinan besar itu hanya batu loncatan untuk misi mereka kali ini. Sangat mungkin bahwa mereka juga akan mengangkut orang mati ke Bergen dengan barang. Dan kemudian beralih ke saluran lain untuk mengangkut orang mati ke kota lain, atau langsung keluar dari Eropa Utara. Karena itu, rencana Charlie adalah menyelinap ke Bandara Internasional Bergen sebelum pesawat mendarat. Mengawasi pesawat, orang-orang dan barang-barang yang diturunkan oleh pesawat. Dan lihat di mana tujuan mereka dan apa tujuan mereka. Dan siapa itu. Meskipun Bergen adalah kota terbesar kedua di Norwegia, bagaimanapun, populasinya hanya beberapa ratus ribu. Jadi skala bandara internasional Bergen tidak besar. Bandara ini dibangun di dekat laut, landasan pacu berada di arah utara selatan. Bangunan terminal terletak di tengah bandara. Dan area pemeliharaan dan logistik berada di satu sisi gedung terminal. Karena ini adalah salah satu negara UE, dan penerbangan internasional Bergen hampir semuanya berada di dalam UE. Manajemen bea cukai relatif longgar, dan penerbangan internasional mendarat di sini. Apakah pesawat penumpang atau kargo hampir tidak memiliki pemeriksaan masuk yang ketat? Bandara ini hanya memiliki 3 jalur akses normal. Satu adalah gedung terminal untuk penumpang normal. Yang lainnya adalah saluran staf untuk karyawan internal, dan yang lainnya adalah pintu masuk dan keluar profesional untuk barang. Situasi keamanan bandara juga sangat efisien. Hampir seluruh bandara dikelilingi pagar besi. Kawat berduri bilah baja dan peralatan pemantauan keamanan adalah langkah-langkah keamanan utama di sini. Bab 5068. Untuk personel keamanan, skala keseluruhan tidak besar, dan patroli tidak terlalu aktif. Dalam kebanyakan kasus, keamanan di ruang pemantauan menatap peralatan pemantauan dan keamanan. Dan jika ada situasi, mereka akan segera bergegas untuk menghadapinya. Namun, karena peralatan keamanan menjadi semakin canggih. Bahkan jika tidak ada personel yang berpatroli, pada dasarnya tidak ada yang bisa melewati pemantauan peralatan ini secara diam-diam. Jadi bandara hampir tidak pernah mengalami gangguan ilegal. Bahkan jika sesekali ada orang yang mencoba memasuki bandara melalui tindakan pengamanan periferal. Mereka secara akurat diidentifikasi oleh peralatan keamanan. Seringkali, petugas keamanan disiagakan begitu mereka mendekat, dan ketika mereka tiba. Orang-orang sering masih di pagar besi, mencari cara untuk menerobos kawat berduri yang tajam. Karena itu, bahkan jika ada orang biasa yang ingin menyelinap ke bandara, tidak ada kemungkinan sukses sama sekali. Tentu saja, ini sebelum bertemu Charlie. Bagi Charlie, pagar besi yang tingginya lebih dari 3 meter ini sama sekali tidak berguna. Dia hanya perlu memanjat dengan lembut untuk melompati pagar besi dan menghindari peralatan pemantau keamanan di kedua sisi. Jadi, 20 menit sebelum pesawat mendarat, Charlie dengan mudah berbaur ke bandara. Menunggu kedatangan Boeing 777 di sisi landasan yang gelap. Karena sudah lebih dari jam 2 pagi, seluruh bandara menjadi sunyi. Charlie mengenakan headphone nirkabel saat ini. Dan melalui headphone, dia berkomunikasi secara real-time dengan Joseph dan Duncan. Pada saat ini, Joseph memberitahu Charlie, "Tuan,
Wait, sesuai dengan informasi masuk dan keluar bandara. Masuk dan keluar penerbangan penumpang telah berakhir malam ini, dan sisanya adalah penerbangan kargo. Dan mereka akan memasuki pelabuhan dalam 3 jam ke depan. Hanya ada 7 pesawat kargo, dan interval waktunya sangat panjang. Penerbangan berikutnya untuk mendarat adalah Boeing 777 dari Yuantai International Express. Charlie menjawab dengan suara rendah, sebelum pesawat mendarat, mari kita periksa informasinya lagi. Oke, Tuan Wade. 5 menit kemudian, Charlie sudah bisa melihat titik cahaya yang bergerak lambat di langit selatan. Dia membandingkan silang dengan Joseph, dan menurut lintasan penerbangan, tidak diragukan lagi itu adalah pesawat. Kemudian, titik cahaya itu semakin dekat dan semakin rendah. Namun, pesawat menyesuaikan arahnya sebelum mendarat. Terbang dari sisi selatan bandara ke sisi utara bandara. Dan mendarat melawan angin dari sisi utara landasan pacu setelah 15 menit. Mata Charlie terus menatap pesawat. Setelah mendarat, dia menyalakan pendorong mundur, dan kemudian dengan cepat mengurangi kecepatan menjadi kecepatan meluncur. Kemudian, di bawah bimbingan mobil pemandu, mobil itu keluar dari jalur dan meluncur sampai ke halaman kargo di sisi selatan bandara. Pada saat yang sama, Charlie mengikuti pesawat sepanjang jalan, melintasi dengan cepat dalam kegelapan. Beberapa menit kemudian, pesawat berhenti di landasan terbuka di luar halaman kargo. Beberapa buruh pelabuhan telah mengemudikan truk bongkar muat dan kendaraan pengangkut, menunggu di sini terlebih dahulu. Setelah pintu pesawat kargo dibuka, para stevedores ini mengangkat ke sisi kabin melalui truk pengangkat dan pembongkaran. Dan setelah membuka pintu, mereka mulai menurunkan sekelompok barang yang telah diangkut dengan palet satu persatu dari kabin. Karena transportasi kapal barang mengadopsi metode modular. Semua barang dikemas sesuai dengan papan. Secara umum, itu adalah pelat aluminium khusus berukuran 3 meter 1 kali 2 meter 4. Seluruh papan diangkut ke bagian dalam ruang mesin untuk diperbaiki. Dan seluruh papan dibongkar untuk meningkatkan efisiensi bongkar muat saat dibongkar. Pesawat dengan cepat menurunkan 4 palet, dan setiap palet hampir penuh, tanpa kelainan yang jelas. Charlie berkata dengan suara rendah, saat ini, kargo yang diturunkan dari pesawat semuanya normal, dan saya tidak melihat sesuatu yang luar biasa. Joseph tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Tuan Wade, bisakah orang mati itu disembunyikan di dalam kargo? Setelah Charlie melepaskan beberapa energi spiritual untuk diselidiki, dia berkata dengan pasti. Tidak ada seorang pun di kargo ini, setidaknya belum ada yang diturunkan. Saat dia berbicara, Charlie tiba-tiba mengerutkan kening. Berkerut, dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam, ini agak aneh. Yang membuat Charlie merasa aneh adalah untuk menurunkan palet ini. Bongkar muat berikut benar-benar bergiliran. Setiap kali palet diturunkan, mereka harus mengganti seseorang untuk naik. Secara umum, pekerjaan terampil harus menjadi pembagian kerja yang wajar. Peralatan kontrol khusus yang bertanggung jawab untuk mengoperasikan peralatan. Penanganan khusus yang bertanggung jawab untuk penanganan, dan transportasi khusus yang bertanggung jawab untuk transportasi. Perilaku setiap orang yang bergiliran dan pergi ke kabin untuk mengangkut palet satu persatu seperti ini sangat aneh. Charlie segera mengandalkan kemampuan persepsi aura yang meresap dan menemukan petunjuknya. Ternyata ada 8 orang yang bersembunyi di kompartemen kargo pesawat saat ini. Hanya saja 8 orang ini telah bersembunyi di ujung kabin puluhan meter. Dan tidak mungkin bagi dunia luar untuk melihat mereka. Selain itu, setiap anggota staf yang naik untuk membawa palet akan bertukar dengan seseorang di kabin. Setelah memasuki kabin, dia bersembunyi di kabin sendiri. Dan orang yang menggantikannya keluar dan mengeluarkan papan barang baru. Charlie juga segera memahami rutinitas mereka, karena mereka mengganti staf ini dengan orang-orang mereka sendiri. Staf yang diganti disembunyikan di dalam pesawat. Dan mereka yang digantikan dapat menggunakan identitas mereka untuk meninggalkan bandara dengan cara yang megah tanpa meninggalkan catatan masuk. Yang lebih aneh lagi adalah setelah pengamatan yang cermat. Charlie menemukan bahwa meskipun orang-orang bertukar di dalam, orang-orang yang masuk dan orang-orang yang keluar berpakaian dan bahkan terlihat sama persis. Setelah penyelidikan yang lebih hati-hati, dia menemukan bahwa orang-orang yang ditukar memiliki topeng silikon yang sangat realistis menempel di wajah mereka. Juga melalui topeng silikon realistis ini mereka memiliki fitur wajah yang hampir sama dengan staf. Dan mata telanjang hampir tidak bisa melihat perbedaan. Melihat ini, Charlie berpikir dalam hati. Mungkinkah staf di bandara ini juga anggota organisasi misterius itu?
Segera, orang misterius terakhir yang digantikan memberi Charlie jawaban dengan tindakan praktis. Segera setelah menyelesaikan pertukaran dengan anggota staf terakhir, dia menarik belati dari mansetnya. Segera setelah itu, tangan kanannya melambai tiba-tiba. Dan 8 anggota staf yang diganti langsung diblokir olehnya. Bab 5069. Dalam hitungan detik, 8 orang itu berhasil dinetralisir. Saat 8 buruh pelabuhan tewas, si pembunuh yang berubah menjadi buruh pelabuhan keluar dari kabin dengan tenang. Setelah keluar, dia dengan terampil mengunci palka besar itu dan naik lift ke tanah. Setelah bertemu dengan 7 temannya yang datang lebih cepat dari jadwal. 8 dari mereka berubah menjadi buruh pelabuhan dan mengusir truk pengangkut. Itu baru saja diisi dengan palet secara teratur. Pada saat ini, pilot di Boeing 777 sudah mulai melamar ke menara untuk lepas landas. Meminta untuk segera lepas landas dan kembali ke Siprus. Karena rencana penerbangan awal pesawat adalah untuk kembali. Segera setelah diturunkan. Menara tidak memiliki keraguan dan membiarkannya langsung. Jadi pesawat menyalakan kembali mesin. Membawa 8 mayat, dan meluncur menuju ujung landasan. Dan segera naik ke udara dan menghilang. Dalam kegelapan. Pada saat yang sama, 8 buruh pelabuhan palsu dengan terampil mengemudikan kendaraan pengangkut ke titik masuk yang ditentukan. Setelah selesai mencuri, dan kemudian berjalan dengan mondar-mandir menuju pintu keluar. Pada saat ini, Charlie, yang bersembunyi di kegelapan, sangat bingung. Dia tidak mengerti mengapa masing-masing dari 8 orang yang dikirim oleh organisasi misterius untuk melakukan misi itu dalam keadaan tenang dan bebas. Jika menurut Mei 47 mengatakan, untuk mencegah orang mati mengingat lokasi stasiun ketika masuk dan meninggalkan stasiun. Organisasi akan menggunakan obat-obatan untuk membuat mereka benar-benar tidak sadar sebelum membiarkan mereka keluar untuk melakukan tugas. Namun, aturan ini jelas tidak berlaku untuk 8 orang ini. Mungkinkah 8 orang ini bukan orang mati? Dari logika dasar, karena organisasi misterius tidak khawatir tentang orang-orang ini mengingat lokasi. Ini membuktikan bahwa status dan kepentingan orang-orang ini dalam organisasi ini lebih tinggi daripada orang-orang yang meninggal. Dan karena organisasi misterius ini tidak menjaga 8 orang ini dalam masalah ini. Kemudian mereka tidak perlu meminjam Bergen sebagai batu loncatan. Yang juga berarti bahwa Bergen adalah tujuan perjalanan mereka. Adapun 8 buruh pelabuhan yang baru saja terbunuh, mereka pasti tidak mati dengan polos. Karena mereka sendiri bekerja sama dengan 8 orang ini untuk menyembunyikan identitas mereka. Dalam pandangan Charlie, 8 orang ini seharusnya hanya membantu sementara 8 pembunuh memasuki negara itu. Setelah mereka kembali dari misi mereka akan ditukar. Dan kemudian mereka akan dapat menyelesaikan semua ini tanpa menyadarinya. Dan tidak meninggalkan petunjuk. Jadi, dia segera menginstruksikan Joseph untuk menemukan cara untuk menyelidiki 8 buruh pelabuhan. Siapa yang bertugas di bandara malam ini, periksa detailnya, dan lihat dari mana asalnya. Setelah menginstruksikan Joseph, dia segera mengikuti 8 orang dan meninggalkan halaman kargo bandara. Sepanjang jalan, ia menemukan bahwa selain dari 8 buruh pelabuhan palsu ini, tidak ada pekerja lain yang terlihat di bandara, dan tidak ada yang memeriksa atau menghentikan 8 orang ini untuk pergi. 8 orang berhasil keluar dari halaman pengiriman. Pada saat ini, sebuah van bertenaga listrik murni diparkir di luar halaman pengiriman. Salah satu dari mereka berjalan ke kiri depan truk, mengulurkan tangan, dan menyentuh bagian atas ban. Dia mengambil kunci mobil, dan kemudian dia mengedipkan mata kepada 7 orang lainnya, dan 7 lainnya segera mengerti. Pria yang mendapatkan kunci itu langsung membuka pintu taksi dan duduk. Sementara yang lain duduk di kopilot. Adapun 6 sisanya. Dia langsung membuka pintu kargo belakang dan mereka melompat satu persatu. Segera setelah itu, pria di dalam taksi itu menutup gigi depan. Injak pedal gas, dan badan truk sedikit bergetar saat roda berputar. Tetapi tidak satu pun dari 8 orang ini yang tahu bahwa pada saat tubuh sedikit bergetar. Charlie, berpakaian hitam, mendarat di atap van seperti daun jatuh. Tidak ada yang memperhatikan sesuatu yang abnormal. Pengemudi menginjak pedal gas. Dan truk yang digerakkan motor hanya mengeluarkan sedikit suara putaran motor dan dengan cepat melaju keluar. Setelah mobil meninggalkan bandara, itu tidak mengemudi ke arah kota. Tapi pergi jauh ke barat daya dan memasuki pinggiran selatan Bergen. Karena medan yang panjang dan sempit, sebagian besar daratan berada di dalam lingkaran Arktik. Jadi kekuatan pertanian relatif lemah. Namun,
Bergen terletak di bagian selatan. Cuacanya relatif sejuk dan medannya relatif datar. Jadi sebagian besar pinggiran kota di sini adalah peternakan dengan ukuran tertentu. Tingkat modernisasi pertanian di barat relatif tinggi. Jadi ada beberapa komunitas yang relatif terkonsentrasi di pinggiran Bergen. Dan karena lahan pertanian mencakup area yang relatif luas, maka rumah tangga di sini juga relatif tersebar. Ini seperti satu rumah tangga yang hanya berjarak puluhan kilometer dari rumah berikutnya. Charlie, yang sedang berbaring di atap mobil, melihat lingkungan sekitar dan menjadi semakin bingung. Organisasi misterius ini mengirim 8 pembunuh dari ribuan mil jauhnya. Dan bahkan membunuh 8 buruh pelabuhan, tetapi mereka mengendarai mobil mereka ke pedesaan yang luas dan jarang penduduknya. Apa yang akan menjadi tujuan mereka? Pada saat ini, kecepatan truk tiba-tiba melambat, dan lampu kendaraan tiba-tiba mati. Karena mobil listrik murni tidak memiliki deru mesin. Kebisingan terbesar saat berkendara adalah kebisingan ban yang dihasilkan oleh ban dan permukaan jalan, serta peluit volume rendah saat motor berputar dengan kecepatan tinggi. Setelah kecepatan kendaraan berkurang, kebisingan ban dan peluit motor juga akan berkurang dengan cepat. Jadi truk listrik murni dengan lampu dimatikan saat ini hampir sesunyi hantu di jalan malam yang sepi ini. Bab 5070. Charlie tiba-tiba menjadi lebih energik. Orang-orang ini tiba-tiba menjadi sangat berhati-hati. Hanya ada satu kemungkinan, dan itu semakin dekat dengan tujuan. Pada saat ini, dia mendengar pria yang duduk di kopilot di taksi berkata, "Masih ada 2 kilometer lagi, berhenti dulu dan biarkan saudara-saudara mulai mendapatkan peralatan." Truk itu langsung berhenti di pinggir jalan. Dan kemudian keduanya turun dari taksi pada saat yang sama dan berlari cepat ke bagian belakang truk. Pengemudi mengetuk bak truk dengan ringan dengan ujung jarinya, dan bak truk segera terbuka dari dalam. 6 orang di kota kargo sudah berubah menjadi satu set lengkap peralatan tempur saat ini. Pelindung tubuh, helm, dan senjata api hampir sama dengan perlengkapan yang mereka bawa saat 47 Mei menyerang keluarga kakek dan nenek Charlie. Setelah keduanya melompat ke dalam kota kargo, yang lain segera menyerahkan peralatan yang sudah disiapkan kepada mereka dan dengan cepat membantu mereka memakainya. Setelah keduanya dipersenjatai, pria yang duduk di kopilot berkata dengan nada yang sangat serius. "Semua orang, 2 per 2, periksa peralatan satu sama lain, tidak boleh ada kelalaian." Mengikuti. Yang lain segera merespon, dan kemudian terdengar suara klip dimasukkan dan senjata diambil dari kotak kargo. Setelah pemeriksaan peralatan semua orang selesai, orang yang memimpin berkata, "Saya akhirnya akan mengulangi persyaratan misi untuk semua orang. Persyaratan British Lord adalah bahwa kecuali untuk target yang harus ditangkap dan dibawa hidup-hidup, semua orang akan dibunuh. Dan tidak satu pun dari mereka akan tertinggal. Kamu mengerti?" 7 lainnya berkata tanpa ragu-ragu, "Dimengerti." Pria itu berkata dengan serius, "Hari ini adalah keberuntungan besar kita. Kali ini kita harus menangkap yang selamat." Dikatakan bahwa Tuan Inggris telah mencari tujuan selama beberapa dekade. Tuan tidak mendapatkan berita pasti dari pihak lain sampai hari ini. Dan dia menugaskan tugas penting ini kepada penjaga kavaleri kita. Kita harus berusaha sekuat tenaga dan tidak pernah mengecewakannya. Ini adalah kebangkitan penjaga kavaleri kita di depan Tuan ini adalah kesempatan besar. 7 lainnya tampak tercengang, dan masing-masing dari mereka berkata dengan penuh semangat. "Jangan khawatir, Komandan, kami akan melakukan yang terbaik dan tidak pernah mengecewakan Tuhan." "Oke." Pria itu tersenyum dengan berani dan berkata, "Saudara-saudara, buat prestasimu malam ini." Setelah berbicara, dia melihat ke arah pengemudi dan berkata, menurut rencana, mobil akan diparkir di sini sementara. Kamu bisa menyelinap bersama kami. Jika misi berjalan dengan lancar, Anda dapat kembali dan mengemudi di tengah." Sopir itu berkata tanpa ragu-ragu, "Oke Komandan." "Saya mengerti." Komandan itu mengangguk dan berkata dengan keras, "Oke. Turun." Mengikuti perintahnya, bak truk dari kota kargo terbuka, dan 8 pembunuh berpakaian hitam, berbekal senjata hitam dan memakai topeng hitam, terdiam, melompat keluar dari mobil, dan kemudian dengan cepat menghilang ke tanah pertanian di pinggir jalan. Bergerak menuju target dengan cepat tetapi dengan gerakan diam. Charlie sedang berbaring di atas truk, menatap sosok 8 orang. Siap datang dengan belalang untuk menangkap jangkrik, dengan Oriole di belakang. Pada saat ini, suara Joseph datang dari earphone. "Tuan. Wait,
Bawahan saya telah menyelidiki informasi identitas 8 buruh pelabuhan yang bertugas. Dan informasi tersebut menunjukkan bahwa 8 orang ini semuanya adalah warga asli Nordik. Dan file-file sejarah sangat bersih, tidak seperti seseorang dengan identitas misterius dan asal tidak diketahui. Juga, rekening bank mereka, sore ini, tiba-tiba menerima 1 juta euro tunai dari sebuah perusahaan Amerika. Waktu untuk menghasilkan uang hanya 1 jam lebih awal dari saat pesawat ini melamar rute Bergen. Saya menduga bahwa mereka sementara dibeli dengan sejumlah besar uang, jadi mereka bekerja sama dengan orang-orang ini. Setelah berbicara, Joseph menambahkan, ngomong-ngomong, Tuan Wade, perusahaan Amerika yang membayar mereka adalah perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga bibimu yang lebih muda. Charlie sedikit terkejut ketika mendengar ini, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sepertinya garis bibiku yang lebih muda, mereka tidak takut diekspos sama sekali. Dan jika mereka berani mengirimkan pengiriman uang yang begitu terang-terangan, kemungkinan besar semua risiko telah diisolasi. Dan saya khawatir saluran ini tidak akan dapat menemukan informasi berharga di masa depan. Joseph berkata, sama dengan apa yang saya pikirkan Tuan Wade. Charlie berkata, menurut timeline, organisasi misterius ini seharusnya untuk sementara membeli 8 buruh pelabuhan ini lebih awal hari ini. Dan kemudian dalam waktu 4 jam sebelum lepas landas, berdasarkan fitur wajah dari 8 orang ini. Membuat topeng terbalik yang terbuat dari bahan silikon, dan kemudian membiarkan 8 pembunuh masuk diam-diam dengan cara ini. Dan 8 buruh pelabuhan ini awalnya ingin bermain-main dengan mereka. Dan kemudian dengan mudah mendapatkan uang dalam jumlah besar, tanpa diduga, meskipun organisasi ini bersedia mengeluarkan uang. Itu tidak akan meninggalkan orang yang selamat sama sekali, dan jumlah besar 1 juta euro di akun setiap orang hanya diperoleh dan tidak dibelanjakan. Setelah mengatakan ini, Charlie hanya bisa menghela nafas. Organisasi ini sangat teliti dalam pekerjaannya. Pesawat ketika mereka datang baru saja lepas landas lagi, dan informasi yang ditinggalkannya di Bandara Bergen adalah setelah 8 orang menurunkan muatan. Itu lepas landas dan kembali normal, dan lepas landas sebelum 8 orang menghilang. Jadi di permukaan, tidak akan ada kecurigaan. Bahkan jika ke-8 orang itu akhirnya ditemukan hilang, tidak ada yang akan mencurigai pesawat itu. Pada saat ini, suara Duncan datang, dan dia berkata, Master Wade, pesawat kargo Yuantai International Express di Nigeria baru saja mengajukan permohonan rute penerbangan yang akan take off dalam 20 menit dari Lagos, Nigeria. Terbang ke Gothenburg, Swedia. Charlie mengerutkan kening dan bertanya, Swedia seharusnya berada di sebelah Norwegia, kan? Ya. Duncan berkata, Gothenburg berjarak sekitar 600 km dari lokasi Anda saat ini. Charlie bertanya lagi, berapa lama waktu yang dibutuhkan pesawat untuk terbang dari Nigeria ke Swedia? Duncan berkata, sepertinya lebih dari 7 jam. Charlie mengangguk, sepertinya setelah 8 orang ini menyelesaikan misi mereka. Mereka akan pergi jauh-jauh ke Gothenburg, Swedia, dengan pesawat lain. Setelah itu, Charlie tersenyum sedikit dan berkata dengan bercanda. Sepertinya pesawat ini tidak akan terbang dengan sia-sia.